Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 241330093. Di sini saya akan meringkas tentang materi pertemuan kemarin, yaitu 8 teknik public speaking, di mana yang pertama ada otoritas atau authority. Teknik ini menggunakan sumber yang sangat kredibel untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Sumber tersebut dapat berupa ayat Al-Quran, hadis, pendapat ahli, atau hasil penelitian. Nah, tujuan teknik ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan audiens, membuat pesan lebih meyakinkan. Contohnya seperti saat menyampaikan motivasi tentang kejujuran. Nah, pembicara juga dapat mengutip ayat Al-Quran atau pendapat tokoh terkenal. Yang ketiga ada penjelasan atau explanation, di mana teknik ini digunakan untuk menjelaskan konsep yang sangat sulit menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh para audiens. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman, membantu audiens memahami pesan dengan jelas. Contohnya seperti jika kita membahas tentang integritas, pembicara menjelaskan bahwa integritas berarti kesesuaian antara ucapan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada testimoni. Testimoni adalah pengalaman nyata atau pengakuan seseorang yang digunakan untuk memperkuat pesan secara emosional. Tujuan teknik ini adalah menyentuh perasaan audiens, membuat pesan terasa nyata dan relevan. Contohnya seperti kita menceritakan pengalaman seseorang yang berhasil bangkit dari kegagalan setelah berusaha sangat keras. Yang keempat ada analogi. Nah, di analogi ini teknik membandingkan sesuatu yang sangat sulit dipahami dengan hal yang sudah dikenal para audiens. Tujuan teknik ini untuk mempermudah pemahaman, membantu audiens. Contohnya seperti menuntut ilmu itu seperti menanam pohon. Mungkin tidak langsung berubah, tetapi jika kita rawat akan memberikan hasil di masa depan. Yang kelima ada pernyataan utama atau press statement, di mana teknik ini adalah mengulang poin penting dengan kata yang berbeda agar pesan lebih melekat di ingatan audiens. Nah, tujuannya ini adalah untuk memperkuat pesan utama, membantu para audiens mengingat inti pembicaraan. Contohnya seperti kesuksesan tidak datang dari keberuntungan, tetapi kesuksesan datang dari usaha. Ya, usaha yang harus dilakukan tanpa menyerah. Nah, yang keenam ada ilustrasi atau illustration, di mana ilustrasi ini biasanya berupa cerita pendek atau storytelling untuk membuat pesan lebih hidup dan menarik. Tujuannya ini adalah untuk membangkitkan imajinasi audiens, membuat penyampaian lebih menarik. Contohnya seperti menceritakan kisah seorang siswa yang berhasil meraih prestasi meskipun berasal dari keluarga yang sederhana. Nah, yang ketujuh ada data atau evidence. Teknik ini menggunakan angka, fakta, atau hasil penelitian untuk mendukung argumen secara rasional. Nah, tujuan teknik ini untuk memberi bukti objektif membuat pesan lebih logis dan kuat. Contohnya seperti menurut penelitian, orang yang membaca minimal 10 menit setiap hari memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik. Yang terakhir atau yang kedelapan ini ada visual, di mana visual adalah alat bantu seperti slide presentasi, gambar grafik, atau video untuk membantu audiens memahami pesan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya ingat audiens, membuat presentasi lebih menarik. Contohnya seperti menggunakan grafik atau gambar saat menjelaskan data agar lebih mudah dipahami. Kita masuk ke kesimpulan pada pembelajaran kali ini. 8 teknik public speaking tadi merupakan instrumen retorika penting yang sangat membantu pembicara menyampaikan pesan secara persuasif, jelas, dan menarik. Dengan menggabungkan beberapa teknik sekaligus, pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami, dipercaya, dan diingat oleh para audiens. Nah, dalam praktik public speaking ini, minimal 4 teknik dapat digabungkan agar penyampaian pesan menjadi lebih efektif dan berdampak. Kemudian laporan teknik public speaking yang saya gunakan pada video saya sebelumnya. Yang pertama, ada teknik opening yang sangat menarik. Nah, saya membuka pidato dengan salam dan pengantar yang relevan agar audiens merasa dihargai dan lebih siap mendengarkan. Yang kedua, saya menggunakan storytelling atau narasi reflektif, di mana saya menggunakan pendekatan cerita dan refleksi tentang ketakutan berbicara di depan umum, agar audiens merasa relate dalam pengalaman tersebut. Kemudian yang ketiga, penekanan pesan utama. Saya menekankan kata-kata seperti humanis, moderat, dan kekuatan kata-kata agar pesan utama lebih mudah diingat oleh para audiens. Yang keempat, saya menggunakan bahasa tubuh dan intonasi. Dalam penyampaian, saya menggunakan kontak mata, gestur, tangan yang wajar, serta intonasi suara yang naik dan turun agar tidak terdengar monoton. Kemudian kendala saat tampil. Nah, beberapa kendala yang saya rasakan saat tampil antara lainnya. Yang pertama, ada rasa gugup dan sedikit demam panggung saat pertama kali berbicara. Nah, yang kedua, terkadang berbicara terlalu cepat karena merasa tegang. Yang ketiga, kurang maksimal dalam mengatur bahasa tubuh. Yang keempat, fokus sempat terganggu ketika melihat banyak audiens. Kemudian ada strategi perbaikan diri, di mana untuk memperbaiki kemampuan public speaking ke depan, saya akan melakukan beberapa strategi. Yang pertama, lebih sering berlatih berbicara di depan teman atau di depan cermin. Nah, yang kedua, mempersiapkan materi dengan lebih matang agar lebih percaya diri saat tampil. Yang ketiga, melatih pengaturan napas dan tempo bicara supaya penyampaian lebih tenang dan jelas. Yang keempat, merekam latihan presentasi untuk mengevaluasi ekspresi, intonasi, dan bahasa tubuh. Dengan latihan yang sangat konsisten, saya berharap kemampuan public speaking saya dapat terus berkembang dan mampu menyampaikan pesan yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.